Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jalan protokol pusat kota Panjamungan, Mandailing Natal digenangi banjir. Banyaknya sampah di selokan jadi penyebab banjir. Gara-gara beda pilihan partai, tim sukses caleg di Kabupaten Langkat terlibat keributan. Sejumlah rumah warga rusak dan 1 motor terbakar. Puluhan warga desa Sibanggor, Julu, Mandailing Natal diduga keracunan gas. Salah satunya ibu tengah hamil muda yang masih belum sadarkan diri. Jalan protokol pusat kota Panjamungan Mandailing Natal digenangi banjir. Sejumlah lapak pedagang pinggir jalan ikut kebanjiran. Selain curah hujan tinggi, banjir juga akibat banyaknya sampah di selokan. Ruas Jalan Protokol Willem Iskandar Pasar Lama Panjamungan Mandailing Natal Sabtu malam kembali digenangi banjir. Air setinggi 30 hingga 50 cm mengakibatkan beberapa lapak pedagang pinggir jalan kebanjiran. Selain merepotkan bagi para pedagang, banjir juga menyebabkan pengguna jalan harus ekstra hati-hati serta mengurangi kecepatan kendaraan. Para pengendara roda 2 yang nekat melintasi banjir mengakibatkan kendaraannya mogok serta harus didorong. Langganan ini. Berlangganan? Ya, kalau tiap hujan gitu terus gitu. Oh, jadi kalau aktivitas masyarakat jadi terganggu nggak? Ya, tidak. Seperti yang dilihat sekarang. Oh, jadi biasanya air ini datangnya dari mana ini? Dari depan sana, depan masjid. Nah, biasanya kalau banjir gini mau berapa jam ini baru surut? 4 jam, sekitar 3 jam lah. Banyaknya material sampah yang menyumbat saluran air sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah ini. Tolonglah Pak, kemana sebagus mungkinnya Pak. Oh, diperbaiki lagi tanggul yang sumbat ini Pak ya? Ya, tolonglah Pak, beda kaki masuk sana. Oh ya Pak, apalagi banjir gini Pak ya? Warga berharap agar pemerintah bisa memperbaiki saluran air yang tersumbat agar wilayah ini terbebas dari banjir. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemungutan suara ulang dilakukan 2 TPS di Tapanuli Selatan pada Sabtu pekan lalu. PSU dilakukan karena ditemukan 31 pemilih yang datang dari luar daerah diberi akses menggunakan hak pilihnya. Ratusan warga berdatangan ke TPS yang menyelenggarakan PSU untuk menggunakan hak pilih. 2 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang masing-masing di TPS 04 dan 06 Desa Pardomuan Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Di TPS 04 terdapat 224 pemilih tetap, sedangkan di TPS 06 tercatat 222 daftar pemilih tetap. Belasan petugas kepolisian tampak menjaga ketat berjalannya pencoblosan. Pemungutan suara ulang digelar di 2 TPS ini dilakukan karena ada temuan pencoblosan oleh 31 pemilih dari luar desa yang datang hanya membawa KTP. Ya, hasil penelusuran Bawaslu berdasarkan rekomendasinya mereka menyatakan bahwa ada pemilih yang tidak berada di tempat tapi menggunakan hak pilihnya. Jadi bukan dengan absensi yang ada pada lapor. Pada pemungutan suara ulang ini, KPPS dari kedua TPS bermasalah itu tidak tampak lagi melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Diduga gara-gara beda pilihan partai, 2 kubu tim sukses caleg di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terlibat keributan. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak dan 1 sepeda motor terbakar.
Berawal dari adu mulut dan debat panas antar pendukung caleg yang berbeda partai akhirnya berujung bentrok. Keributan ini terjadi di Dusun 5 Aman Damai, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Akibat keributan ini sejumlah rumah warga rusak dan 1 sepeda motor warga terbakar. Kejadian berawal akibat salah seorang warga diduga tidak mendukung calon anggota legislatif yang mereka usung. Beda pilihan akhirnya membuat keributan. Kronologis yang kita terima dari Ibu Legian ini bahwa kan beliau ini menanyakan ke rumah pelaku terkait dengan yang diduga ada melakukan money politik di kampung itu. Nah, tapi si pelaku tidak terima, malah dia menyerang balik ibu-ibu ini. Pasca keributan, Polres Langkat menangkap 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 diantaranya ibu rumah tangga. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yang dibakar, sejumlah senjata tajam, batu, dan kayu, serta sejumlah barang elektronik yang mengalami kerusakan. Dari data polisi, sebanyak 7 rumah dirusak oleh para tersangka karena pemilik rumah melanggar kesepakatan. Sekelompok warga yang merusak ini merasa bahwa ke-7 orang pemilik rumah tersebut telah mengkhianati perjuangan mereka ataupun tidak memiliki komitmen atas kesepakatan yang telah dibangun oleh warga kampung tersebut. Sehingga puncaknya di tanggal 18 sekitar pukul 1 sekelompok warga mendatangi ke-7 rumah tersebut dengan tujuan untuk mengusir para penghuninya dan juga merusak rumah tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 170 dan pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Keributan juga terjadi saat rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Keributan dipicu adanya dugaan penggelembungan suara. Saksi parpol mendapati kekeliruan antara rekapitulasi pada lembar C1 dan hasil penghitungan suara. Rapat pleno hasil rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan Kecamatan Sibolga Sambas terasa tegang pada Kamis siang. KPU melakukan penghitungan ulang karena protes saksi dari Partai Nasdem Sibolga yang menemukan adanya kekeliruan dari hasil rekapitulasi. Makanya buat. Ada bos lu. Maksudnya ada saksi mana saksi yang lain? Panggil saksi yang lain. Kita keluar. Saksi yang fair kita. Sebagian warga yang mendukung hasil rekapitulasi di tingkat PPK tersulut emosi dengan warga yang menolak hasil rekapitulasi. Sedang dalam tahap ingin dilakukan cross check ini, beberapa saksi dari partai lain tidak berterima karena menganggap sudah sesuai menurut mereka. Jadi di KPT 219 itu diatur kalau memang ada ketidaksesuaian, kekeliruan dan dapat dibuktikan, itu bisa diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau seluruh saksi dapat memahami ini, sebenarnya apa yang diusulkan oleh Partai Nasdem itu sudah sesuai aturan. Atas koreksi hasil rekapitulasi protes dari saksi Partai Nasdem, masing-masing kubu yang menerima dan menolak hasil rekapitulasi sementara dimintai menahan diri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Sibolga. Sementara di Nia Selatan beredar video dugaan pencoblosan massal yang juga melibatkan anak-anak saat pencoblosan 14 Februari lalu. Dugaan ini telah dilaporkan ke Bawaslu yang mengaku telah melakukan penyelidikan. Video ini memperlihatkan beberapa oknum yang diduga sebagai anggota KPPS di Kabupaten Nia Selatan datang dari luar TPS dengan membawa sebuah kantong berisi surat suara, kemudian memasukkan ke dalam satu kotak surat suara.
Tidak terlihat petugas keamanan sesuai prosedur yang berlaku, tetapi malah terlihat 2 anak berada di TPS turut membantu memasukkan surat suara dengan membuka kotak suara. Video yang banyak beredar di masyarakat ini dilaporkan oleh Alwirah Duha dan Robahati Endururu ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Di Desa Kolam Benua 1 TPS 3 telah terjadi kejahatan pemilu dan Bawaslu sudah menerima laporan kita pada tanggal 21 kemarin. Kita sudah mengkaji di Bawaslu ini, kita kaji dulu terpenuhi syarat formil materialnya Bang, minimal 2 bukti, lalu lengkap pelapornya, identitas pelapor. Setelah itu kita registrasi laporannya di Bawaslu, baru sudah masuk di meja Gakumdu. Tadi kita sudah mulai pembahasan di Gakumdu dan akan berlanjut. Kami juga berharap bahwa ini cepat biar tidak memperlambat tahapan yang sedang berjalan. Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Nelly Hartati Sebua, menjelaskan jika laporan pelanggaran pemilu di TPS 03 Desa Golam Banua telah diterima dan akan ditindaklanjuti. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias.